Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, serta saudara yang Allah kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang Tuhan yang memungkinkan kami boleh beribadah kepadamu pada kesempatan hari ini. Di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh beribadah di gereja kembali, dan juga ada di antara kami yang tetap harus beribadah di rumah karena kondisi fisik, karena kesehatan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Allah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kudus, ya Allah. Oleh karenanya kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami saat ini. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 35 hingga yang ke-38. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan budak perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang Allah kasihi, serta anak-anak, salah satu sikap yang perlu dimiliki oleh orang percaya adalah taat. Bukan hanya ketaatan kepada Allah sebagai Tuhan dan pemilik kehidupan kita, tapi saya yakin bahwa menunjukkan sikap taat itu tidak mudah. Bersikap taat itu pasti sulit untuk mewujudkannya. Tapi yang pasti tidak berarti tidak mungkin, bukan? Saudaraku, Ishak yang adalah anak perjanjian yang Allah anugerahkan kepada Abraham pada masa tuanya, sudah bertumbuh menjadi lelaki dewasa. Dan dalam tradisi masyarakat pada waktu itu, tentu saja Abraham perlu mencarikan istri bagi Ishak. Karena Abraham sudah tua, maka ia memilih Eliezer, hambanya itu, untuk mencarikan istri bagi Ishak. Mengapa harus Eliezer yang dipilih oleh Abraham? Tentu karena Eliezer sudah lama mengabdi kepada Abraham, sehingga ia memang dipercaya. Abraham menentukan juga prasyaratnya bahwa istri Ishak harus seiman dan gadis itu juga harus dari bagian keluarganya. Gadis itu juga harus mendampingi Ishak untuk melakukan kehendak Allah. Saudaraku, Eliezer sebagai hamba Tuhan juga tentu menyadari
bahwa dia mempunyai kelemahan, dia mempunyai keterbatasan. Maka Eliezer melibatkan Tuhan dalam doa. Eliezer ingin agar harapan Abraham boleh terrealisasi lewat usaha dan perjuangan. Dan tentu saja oleh perkenan Allah, Allah menunjukkan orang yang tepat untuk menjadi istri Ishak. Di sini Allah benar-benar mewujudkan apa yang menjadi harapan Eliezer dan tentu saja apa yang menjadi harapan Abraham sebagai tuannya. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana mungkin Eliezer bisa melakukan semua yang diharapkan Abraham tuannya. Tentu kuncinya adalah ketaatan dan kesetiaan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan bahkan saudara, Eliezer juga menunjukkan iman yang luar biasa, Bapak. Bahwa dalam mewujudkan apa yang Allah kehendaki, dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia minta restu Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan. Tentu saudara, apa yang dilakukan oleh Eliezer karena dia juga meneladani Abraham sebagai Tuhan. Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, sungguh beriman kepada Allah. Dan Allah pun memberkati Abraham. Dan dia pun percaya bahwa ketika dia berdoa kepada Allah, dia juga percaya bahwa Allah pun pasti menolong dan memampukan dia untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya mari kita sama-sama sebagai orang percaya, kita juga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan hanya mau mengabdi kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang menjadi nas pembimbing dalam pembacaan kita hari ini, dari surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-22, yang berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Saudara, kita pun sebagai orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba-hambanya, kita juga perlu menunjukkan sikap taat kepada Tuhan kita yang di sorga. Tapi di sini dalam nas pembimbing dikatakan bahwa taatilah Tuanmu di dunia ini. Kepada Allah Bapa di sorga kita perlu menunjukkan ketaatan, kepada atasan kita, kepada bos kita, kepada majikan kita di dunia ini. Kita pun firman Tuhan yang mengatakan lewat Paulus untuk orang-orang di Kolose, jemaat di Kolose, bahwa kita diminta untuk taat kepada Tuhan kita, majikan kita. Dan dasarnya tentu saja sebagai bentuk takut akan Tuhan. Sebagai bentuk penundukan diri kepada Tuhan, maka kita dapat bersikap taat. Dan di sini sebuah ketaatan juga menurut Paulus bukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan kita, tetapi sebenarnya untuk menyenangkan hati Tuhan Allah kita. Kalau saja ketaatan itu menjadi bagian kita, tentu saja pada saat kita melaksanakan apa yang menjadi harapan dan keinginan atasan kita, bos kita, ataupun majikan kita,
kita akan melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Artinya entah ada atau tidak majikan kita akan melakukan semuanya dengan penuh kesungguhan. Artinya apakah atasan kita, bos kita ada ataupun tidak ada, itu tidak akan mempengaruhi kinerja kita. Kita akan berupaya melakukan yang terbaik. Karena apa? Didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Jemaat yang Allah kasihi, taat kepada Tuhan pasti akan kita wujudkan ketika kita juga taat kepada tugas dan tanggung jawab kita. Tentu saja ketaatan kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan ataupun perbuatan. Tentu saja kita bisa memulainya dengan hal-hal yang kecil, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jika kita ingin menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, kita bisa memulainya dengan hal yang kecil dan sederhana. Apakah hingga saat ini kita juga adalah hamba-hamba Tuhan yang taat berdoa kepadanya, mengucap syukur kepadanya? Apakah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada Dia? Saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu Saudara bisa sampai ke rumah Tuhan, bisa beribadah, ataupun juga yang bisa beribadah di rumah, pasti ada banyak tantangan. Untuk bisa beribadah kepada Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hal-hal yang bisa merintangi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya kita percaya ketika kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap berdoa pada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang bekerja menolong kita. Oleh karenanya ketaatan kepada Tuhan memang membutuhkan sebuah sikap. Bagaimana kita mau bergantung hanya kepada Tuhan, menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan membantu dan menolong kita. Harusnya kita juga seperti Eliezer, hamba Abraham pada saat itu. Jika dia memulai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, dia tahu akan keberadaan dirinya, kekurangan dan kelemahan dirinya. Dia tidak sungkan-sungkan untuk datang juga kepada Allah yang disembah Abraham. Untuk berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan, memohon restu dari Tuhan. Dan apa yang sudah dia lakukan, Allah juga berkenan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena salah satu contoh yang terbaik tentang masalah ketaatan adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ketika dia mau berkorban mati di atas kayu salib, mengapa dia sanggup melaksanakan semuanya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Dasarnya karena Tuhan Yesus taat, bahkan dia taat sampai mati. Dia tahu bahwa dia ada di dunia ini karena kehendak Allah, dan dia juga hidup melaksanakan kehendak Allah, dan bahkan dia mau mati di atas kayu salib, mau berkorban untuk saudara dan saya, dia taat sampai mati. Dalam ketaatannya, Tuhan Yesus benar-benar sudah menunjukkan pengabdian yang luar biasa kepada kita. Karena mari kita juga dalam ketaatan kepada Allah Bapa di sorga, kita juga tidak putus-putus untuk melibatkan Allah. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan memberkati. Amin.